Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala khairul anam Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah tarawih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama puji syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama memperbanyak mengucapkan kalimat alhamdulillah, kalimat yang mengandung puji-pujian kepada Allah. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang oleh kita umat Islam begitu kita muliakan, sangat kita junjung tinggi, sebab di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala sendiri telah mencontohkan terdapat beberapa kali Allah menyebut-nyebut kebesaran Muhammad dalam kitab sucinya. Hal ini merupakan satu makna kalau ternyata Allah sendiri begitu memuliakan kekasihnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah tarawih yang berbahagia. Tidak terasa sekarang kita ini telah berada pada malam ke-13 Ramadan. Artinya sudah 12 puasa kita lewati. Padahal perasaan baru saja kemarin kita mendengarkan hasil dari sidang isbat Kementerian Agama dalam penetapan 1 Ramadan. Tahu-tahu Ramadan sudah 12 hari lewat. Dan memang seperti itulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya pernah menyatakan bahwa salah satu tanda hari kiamat ke depan adalah dicabutnya berkah waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu terasa tidak lagi punya berkah seperti dulu. Singkat sekali perasaan. Masih rasanya kita ingin menikmati istirahat di malam hari, sudah keburu siang. Masih rasanya kita ingin bercengkrama dengan teman-teman di kantor di siang hari, tapi sudah keburu malam. Dan seperti itulah Allah mencabut berkahnya waktu di bumi ini. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala sendiri dalam Al-Qur'anul Karim bersumpah dengan mengatasnamakan waktu. Bahkan Allah menamakan surat tersebut dengan nama waktu. Wal asri, kata Allah, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sungguh manusia itu berada dalam kerugian yang begitu besar. Bapak sekalian, ini mengandung makna yang cukup besar. Beruntung ayat ini masih dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beruntung ayat ini masih ada sambungannya. Seandainya ayat ini titik sampai di situ, maka tidak ada gunanya manusia hidup di dunia, karena kita adalah makhluk yang paling celaka. Tetapi beruntunglah Allah masih melanjutkan ayat ini dengan menggunakan kata pengecualian, illa. Kecuali yang tidak merugi itu, kata Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Maka dari itu, kalau ingin selamat dan tidak ingin merugi, maka tanamkan iman dalam hati kita masing-masing. Barangkali ada yang mengatakan, Ustaz, kan kita semua sudah beriman. Dan memang kenyataannya tidak ada manusia yang tidak mau dikatakan beriman. Seluruh umat manusia kalau dia muslim
pasti dia mau dikatakan sebagai orang beriman. Bahkan kepala preman sekalipun kalau ditanya, beriman jago, pasti dia bilang, beriman kah iya? Lalu kalau kita bilang, kamu tidak beriman, berimanku, dia pasti marah, duluan nak cabut badinya. Apa kau bilang? Coba ulangi satu kali lagi. Jadi tidak ada manusia yang mau dikatakan beriman asalkan dia muslim. Tetapi iman yang bagaimanakah yang dimaksud selamat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Asr tadi ini? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Jamaah sekalian, iman itu adalah merupakan pekerjaan hati. Iman itu tempatnya di hati sanubari manusia. Maka dari itu iman itu bukan hanya sebatas kepercayaan, tetapi iman adalah keyakinan. Ustaz, apa beda percaya dengan yakin? Beda. Percaya merupakan pekerjaan panca indera, sedangkan yakin adalah pekerjaan hati. Kita biasa mengatakan, saya percaya karena saya lihat, saya percaya karena saya dengar. Tetapi tidak demikian dengan keyakinan. Melihat atau tidak melihat, mendengar atau tidak mendengar, yang namanya keyakinan kalau sudah tertanam dalam diri manusia, maka mutlak diyakini. Itulah iman yang akan selamat di akhirat kelak. Nah, seperti inilah manusia dalam kehidupannya. Kita melihat atau tidak melihat adanya Tuhan yang mengawasi kita, toh kita tetap akan patuh dan tunduk kepada Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Lantaran keyakinan sudah tertanam bahwa Allah menyaksikan seluruh gerak-gerik kita di muka bumi ini. Itulah hakikat daripada keimanan. Yang kedua, kita singkat-singkat saja. Mohon maaf kita sedikit monoton materinya karena waktu kita terbatas. Yang kedua yang tidak akan merugi kata Allah Subhanahu wa taala adalah wa amilus solihat. Orang yang mengerjakan amalan-amalan yang soleh. Timbul pertanyaan, kenapa tidak sekalian dikatakan saja orang yang berbuat baik? Kok harus ada embel-embel perbuatan soleh? Kenapa tidak amal baik saja? Kenapa harus amal soleh? Apakah beda antara amal baik dengan amal soleh? Lagi-lagi berbeda. Amal soleh sudah pasti baik, tetapi amal baik belum tentu amalan yang soleh. Amalan soleh dikatakan ia soleh apabila amalan baik itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melakukan sesuatu aktivitas kebaikan, sepanjang sandarannya karena ingin menggapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu amal soleh namanya. Tetapi ketika kita melakukan kebaikan hanya karena ingin mendapatkan predikat dari sesama manusia, maka itu hanya sebatas perbuatan baik, belum masuk dalam kategori amal soleh. Sementara yang selamat nanti kata Allah adalah wa amilus solihat, orang-orang yang mengerjakan amalan-amalan yang soleh. Kita berikan contoh. Salah satu contoh yang sering terjadi di masjid. Kita tidak usah ambil contoh yang lain. Kita ambil contoh yang terjadi di masjid karena kita ada di masjid. Contoh, kadang-kadang umat Islam kalau datang pengurus masjid minta sumbangan di rumahnya, dia kasih. Dikasih 1 juta rupiah misalnya. Terus berpesan, bendahara kalau diumumkan nanti hari Jumat saya menyumbang 1 juta rupiah, jangan maki sebut namaku. Ini amal baik. Sedikit lagi sudah jadi amal soleh. Kalau dilanjutkan jadi amal soleh. Tapi kalau gagal di tengah jalan, maka amal solehnya hilang, hanya sebatas amal baik.
Kenapa demikian? Apakah orang yang mengatakan cukup hamba Allah belum tentu dia mengerjakan amalan saleh? Belum tentu. Sebentar hari Jumat diumumkan sama bendahara, diumumkan sama protokol MC di masjid, bapak ini 100.000 rupiah, hamba Allah 1 juta rupiah. Nak di sampingnya, saya itu. Sudah hilang amal salehnya, Pak. Cuman amal baik saja ini, bukan amal soleh. Apalagi kadang-kadang ada manusia, ada orang, insya Allah di sini tidak ada yang begitu. Kadang-kadang ada orang tidak puas sampai di situ, keluar dari masjid kembali ke rumahnya. Ketika kembali berjalan bersama dengan jamaah yang lain, dia kemudian membuat cerita. Dia bilang begini, saya itu heran melihat sesama kita umat Islam, saudara atau umat Islam, baru 50.000 nasumbang, mau disebut namanya. Saya ini alhamdulillah sudah berapa tahun itu saya praktikkan, katanya. Setiap saya menyumbang selalu hamba Allah. Nah, tidak pernah itu 50, di atasnya terus. Itu tadi 1 juta rupiah hamba Allah, saya itu. Sudah hilang amal saleh ini. Nah, insya Allah di sini tidak ada yang seperti itu. Nah, yang selamat nanti, yang tidak merugi, yang tidak celaka, cuma orang-orang yang beramal soleh, wa amilus solihat. Ini contoh, salah satu contoh saja ini. Banyak contoh yang lain, tapi sengaja saya ambil contoh ini supaya ke depan kalau ada orang kita dengar menyumbang seperti itu modelnya, kasih ingat, jangkit begitu. Tidak dihitung. Nah, jamaah tauhid dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang akan selamat, yang tidak celaka dan tidak merugi, kata Allah Subhanahu wa taala, wa tawasau bil haqq. Saling mengingatkan dalam perkara kebenaran. Ini yang susah ini Pak Bu, saling mengingatkan dalam kebenaran. Ada kondisi di kalangan umat manusia sekarang, termasuk kita umat Islam, kadang-kadang membiarkan kemungkaran itu tanpa kita sadari. Coba misalnya begini, anak-anak muda ngumpul-ngumpul di tempat yang tidak ada gunanya. Mereka berkumpul di tempat tertentu yang kita yakin tidak ada nilai yang dia ambil, dia dapat di sana. Kadang-kadang kalau kita dikasih tahu, kenapa itu banyak anak muda ngumpul-ngumpul dekat rumahmu, tidak ada nilai yang dia bisa petik. Apa kita bilang? Tidak sedikit umat Islam hanya mengatakan, biarkan Tommy, bukan Tunji anakku. Ini sudah pembiaran. Anehnya kemudian, ketika anak-anak muda itu disesatkan dengan perkumpulannya, malah kita marah-marah. Bahkan tidak sedikit kadang-kadang mendoakan mereka celaka. Matilah lo. Nah, ini salah. Tidak boleh seperti itu. Seharusnya ketika kita melihat sudah mulai ada gejala seperti itu, ingatkan anak-anak itu. Mereka itu adalah anak-anak muslim kita, bukan daging kita. Mereka adalah seagama, ukhuwah Islamiyah harus kita perkuat. Seandainya sejak awal mereka melakukan itu, kita datang menyambangi, kita datang mengajarkan sesuatu kebaikan kepada mereka, saya yakin tidak mungkin mereka tersesat. Ya, cuma kan kadang-kadang itu tadi yang terjadi, pembiaran. Kita biarkan mereka larut dalam pergaulan yang salah. Nah, yang selamat kata Allah adalah wa tawasau bil haqq. Orang yang sanggup mengingatkan dalam perkara kebenaran. Lanjut, hal ini diperparah oleh karena sekarang ini jamaah sekalian, ada fenomena di kalangan umat Islam, terjadi perubahan nilai. Saya ingat dulu kalau kita ada masalah agama, yang kita lakukan adalah mencari ulama, mencari kiai, bertanya kepada ulama, bertanya kepada kiai, apa solusi dari permasalahan ini. Sekarang ini ada kondisi yang terbalik, ada fenomena terbalik. Setiap ada persoalan agama, kita tidak lagi datang kepada ulama bertanya. Yang dilakukan adalah beli kotam,
lalu bertanya kepada Profesor Google. Maka guru terbesar umat Islam sekarang adalah Google. Padahal yang membuat postingan di Google belum tentu ulama. Yang membuat ceramah video di YouTube belum tentu ulama. Akibatnya bermunculanlah ulama-ulama dadakan. Disebabkan karena sudah terlanjur terkenal di YouTube, terlanjur terkenal punya web dan seterusnya, maka dilantiklah sebagai ulama besar. Dan anehnya, ketika penjelasannya berbeda dengan yang dijelaskan oleh ulama yang ada di sekitar kita, justru kita menyalahkan ulama yang asli. Kita justru tidak segan-segan mengatakan, kenapa ada kiai begitu? Terbalik. Semestinya kalau berbeda materi penjelasan yang kita temukan di Google dan di YouTube dengan penjelasan disampaikan oleh ulama-ulama di sekitar kita yang sudah jelas sanad keilmuannya sampai kepada Rasulullah, seharusnya kesampingkan dulu YouTube, kesampingkan dulu itu Google. Kesampingkan itu, kita ikut apa kata ulama. Ditambah lagi ada jargon yang mengatakan, tidak usah bertanya kepada ulama, langsung saja kepada Al-Quran dan hadis katanya. Bapak Ibu sekalian, saya ingin tegaskan, ini kedengarannya baik tapi akibatnya bahaya. Ya, saya ulangi, jargon seperti ini tidak perlu ke ulama, langsung kepada Al-Quran dan hadis. Kedengarannya baik tapi akibatnya bahaya. Bahaya pertama, seakan-akan kita menuduh ulama tidak mengikuti Al-Quran. Satu. Yang kedua, seakan-akan kita ini lebih mengerti Al-Quran ketimbang ulama. Seharusnya kalau mau ikut Al-Quran dan hadis, maka bertanyalah kepada ahlinya. Siapa ahlinya? Ulama. Jadi kalau kita ada persoalan, kita ingin kembali kepada Al-Quran dan hadis, caranya adalah melalui alim ulama. Bukan berdasarkan Al-Quran terjemahan yang kita kemudian maknai, artikan ayat-ayat itu sesuai dengan kemampuan akal kita yang begitu pendek, kemampuan akal kita yang begitu lemah. Ini persoalan. Terakhir kita persingkat. Terakhir, kalau ingin selamat, kata Allah Subhanahu wa taala, wa tawasau bis sabr. Saling mengingatkan dalam perkara kesabaran. Bapak Ibu sekalian, kita sangat khawatir dengan kondisi kekinian. Saling mengingatkan dalam kesabaran sekarang ini sangat sulit kita temukan seperti itu. Rata-rata sekarang, umumnya sekarang, kalau terjadi sesuatu yang kita anggap salah, maunya langsung emosi, maunya langsung memberontak. Padahal Islam tidak seperti itu. Demi Allah, Islam tidak demikian. Islam adalah agama damai, bukan agama yang dibawa dengan pedang, apalagi bom. Kalau semua yang berbeda dengan kita harus dibunuh, lalu siapa yang mau didakwai? Nah, inilah perjuangan dakwah, mendakwai orang yang salah, bukan membunuh orang yang salah. Oleh karena itu berhati-hati dengan pemahaman-pemahaman yang kelihatannya baik tapi justru membahayakan generasi kita dan boleh jadi membahayakan diri kita sendiri. Dan ini sekarang marak terjadi seperti itu. Nah, jamaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu masih sangat banyak yang tidak sempat kita jelaskan dalam kesempatan ini. Tetapi paling tidak 4 poin inti yang kita sebutkan tadi sudah masuk sebagai hasanah pemahaman dalam keagamaan kita terkait dengan orang yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang celaka. Dan semoga kita semua terhindar dari orang yang celaka itu dan menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Semua yang benar tentu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah datangnya dari diri saya sebagai manusia biasa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala khairul anam sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak,
ibu-ibu, saudara-saudari hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah tarawih yang